Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Kali ini mengangkat tema bertumbuh di tengah resesi. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Doremolo. Silakan Primus. Terima kasih Eliza. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini kita berdiskusi tentang bertumbuh di tengah resesi. Sudah hadir 4 narasumber kita. Pertama, ekonom muda Pak Yosua Pardede. Selamat siang Pak Yosua. Selamat siang Pak Primus. Ya. Kemudian ada 3 researchers kita, analis, dan mereka adalah juga manajer investasi yang tiap hari mengelola portofolio investasi dari para nasabah. Itu pertama, Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi Bahana TCW Investment Management, Pak Budi Hikmat. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Primus. Ya, teman-teman Pak Budi sekalian, ini siang. Ya, secara rutin mengajari masyarakat para milenial tentang berinvestasi dengan berinvestasi ala Nabi Yusuf. Bisa diikuti di sosial media. Kemudian Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Pak Surya Dharma. Pak Surya, selamat siang. Selamat siang Pak Primus. Iya. Selamat siang semuanya. Pak Surya ini selalu berbicara kepada media tentang bagaimana investasi di pasar modal. Kemudian Head of Research PT MNC Sekuritas, Pak Edwin Sebayang. Selamat siang Pak Edwin. Selamat siang Pak Primus, selamat siang teman-teman lain. Iya, Pak Edwin juga selalu berbicara kepada masyarakat lewat mass media. Jadi 4 narasumber ini sudah dikenal oleh publik. Nah, kita berdiskusi pertama tentang bagaimana ekonomi 2021. Menteri Keuangan kita sudah memberikan gambaran ekonomi makro tahun depan dan itu disetujui oleh DPR RI karena beberapa hari lalu APBN 2021 sudah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang, yaitu laju pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, orang melihat kita sekarang sebetulnya sudah resesi, tinggal pengumuman saja dari BPS awal November. Q3 kemungkinan juga negatif, tetapi pemerintah mengatakan justru bertumbuh. Q2 minus 5,3, Q3 minus juga, tetapi tidak sebesar itu, mungkin minus 1,5. Dan kita mengharapkan pada Q4 itu akan lebih baik dari Q3. Nah, dalam kondisi seperti ini, 3 narasumber kita akan menjelaskan bagaimana sebaiknya kita mengelola portofolio kita. Kita bertumbuh di sini lebih sebagai bagaimana kita menata portofolio kita. Karena dalam kondisi begini katanya saat yang tepat untuk memilih instrumen investasi. Kesempatan pertama kepada Pak Yosua, gambaran sekilas Pak, beberapa menit tentang ekonomi dunia dan Indonesia tahun 2021. Silakan Pak. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa ekonomi global pada tahun 2020 ini memang cenderung akan mengalami slowdown yang cukup signifikan ya. Bahkan IMF memperkirakan bahwa bisa negatif 3% untuk full year tahun ini. Dan kalau kita lihat juga penyebaran virus COVID-19 ini kan sudah menyebar di lebih dari 200 negara. Dan implikasinya juga adalah sebagian besar negara maju bahkan sudah masuk dalam resesi ya pada kuartal kedua yang lalu, karena dari kuartal pertama hingga kuartal keduanya sudah mengalami kontraksi. Bahkan juga sebagian besar negara di Asia termasuk juga Singapura, negara tetangga kita, ini juga sudah dinyatakan masuk dalam resesi. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, sebenarnya kalau kita lihat di full year tahun ini, kami melihat memang ini juga menjadi pertumbuhan negatif pertama ya setelah krisis 98-99 yang kita alami. Dan memang ini lebih dipengaruhi oleh sisi permintaan yaitu dan juga sisi supply yang juga terdisrupsi ya akibat dampak respons yang dari berbagai negara termasuk juga pemerintah Indonesia untuk menangkal ataupun mengcontain virus COVID-19 tersebut. Sehingga memang kalau kita lihat di full year tahun ini, kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi ataupun mengalami kontraksi di kisaran negatif 2%-an gitu ya, negatif 1,5 hingga negatif 2%. Sementara itu kalau kita lihat di tahun depan, memang ini kita lihat
proyeksi dari lembaga internasional pun cenderung sudah mengalami pertumbuhan yang positif, dan ini juga saya pikir juga ini ditopang juga oleh berbagai stimulus ya, baik dari sisi fiskal dan juga dari sisi moneter. Di samping itu juga saya pikir satu hal yang menjadi salah satu kata kunci untuk recovery ekonomi global termasuk juga ekonomi Indonesia adalah vaksin dari COVID-19 itu. Karena kalau kita lihat selama vaksin itu belum ditemukan ataupun belum diinjeksi kepada manusia ataupun masyarakat, tentu masih ada concern ya dari konsumen ataupun dari masyarakat untuk menahan belanja, dan itu saya pikir sudah terlihat saving rate di Indonesia dan juga di berbagai negara termasuk juga di Amerika ini cenderung meningkat. Dan memang kalau kita lihat kemarin juga Kementerian Keuangan dalam APBN 2021 juga sudah menetapkan targetnya pertumbuhan itu 5%. Ya, memang ini saya pikir secara technicality memang ini berpotensi membaik ya, karena kondisinya tahun ini kita mengalami pertumbuhan yang terkontraksi, dan memang kita lihat di tahun depan itu berpotensi untuk tumbuh positif gitu ya. Tapi memang tentu masih ada downside risk-nya ataupun risikonya yang harus kita hadapi. Pertama tadi adalah bagaimana kita meng-contain virus COVID-19 itu sendiri, dan kalau kita lihat sendiri jumlah kasus di Indonesia sendiri kan ini sudah cukup meningkat ya, bahkan termasuk 17 negara tertinggi dalam hal kasus peningkatan jumlah kasus sampai dengan saat ini. Dan juga kita lihat positivity rate-nya juga masih tetap tinggi, sehingga saya pikir itu percepatan ataupun akselerasi pemerintah untuk meng-contain virus COVID-19 ini akan sangat berpengaruh juga pada berikutnya adalah recovery ekonomi. Yang kedua juga tadi adalah bagaimana pemerintah juga perlu bisa menyiapkan alokasi anggaran dan juga nanti pendistribusiannya untuk vaksin sendiri, karena ini saya pikir akan sangat berpengaruh ya untuk memberikan confidence kepada konsumen dan juga kepada pelaku usaha dalam hal bisnis sentimen, sehingga kita harapkan di tahun depan pertumbuhan kita sudah mengalami pertumbuhan positif. Tapi dari target pemerintah tersebut memang masih ada downside risk-nya. Sehingga saya pikir bahwa untuk tahun depan sendiri masih berada dalam kisaran 3 hingga 4%. Gitu Pak Primus. Baik Pak, sekarang ke Pak Budi Hikmat Pak. Dengan gambar yang diberikan oleh Pak Yosua tadi, bagaimana sentimen dari pasar Pak untuk melihat bagaimana pengelolaan negara ini, penanganan COVID, bagaimana stimulus ekonomi, itu memberi harapan apa tidak? Ya, silakan Pak. Pertama, kita mesti memahami bahwa yang terjadi saat ini tuh bukan masalah biasa, bukan masalah hanya COVID, karena tahun lalu sudah ada tech and trade war. Yang terjadi adalah tendensi deglobalisasi. Ini luar biasa berat, jadi kita harus menyikapinya dengan penuh seksama, ya, membuat suatu rencana. Kalau saya lihat pemerintah punya kebijakan antisipatif, tapi yang ditunggu market itu adalah realisasinya. Kalau saya lihat realisasinya untuk bansos sebetulnya sudah jauh membaik ya, angka September itu udah 66%. Tapi ingat Pak Primus bahwa ekonomi susah gesit kalau kredit tidak melejit gitu ya. Jadi yang terjadi setelah stimulus yang dilakukan oleh Bank Sentral, apakah menurunkan bunga, menurunkan GWM gitu. Sekarang yang dilakukan oleh bank komersil ya itu adalah menempatkan dananya itu kembali di SBN ya, dan kepemilikan mereka itu jauh lebih besar dari investor asing gitu. Nah di pos yang lain kalau kita lihat insentif usaha, dukungan UKM, pembiayaan korporasi ini harus dipacu ya, karena tadi memang bansos itu penting untuk menjaga daya beli, tapi bagaimana ekonomi bisa bergulir sehingga bank melihatnya lebih berani. Jangan sampai bankers melihat kalau saya salurkan nanti akan jadi kredit macet ya, saya bisa dipecat lah kira-kira seperti itu. Jadi ini yang harus dilakukan, namun kita harus tahu juga bahwa pola pemulihan ke depan karena penemuan vaksin dan penerapannya cukup lama, yang terjadi itu mungkin jelas bukan pola huruf V ya, mungkin juga bukan U, ada yang bilang W, tapi yang kelihatan kalau dari pasar modal Pak Primus ini kayaknya ada pola huruf K, karena ada pemenang dan pecundang Pak. Jadi kalau kita lihat di bursa saham Amerika, yang menang itu kelihatan sekali itu digital ekonomi ya, seperti
misalnya apakah itu Amazon ya, karena dia punya sistem distribusi yang kuat ya, retail yang kuat. Kita juga lihat Netflix ya, kita juga ngelihat Nvidia misalnya kan, karena banyak orang yang misalnya mau jadi kreator seperti saya, bahkan katanya sekarang tuh harga webcam meningkat gitu. Sementara dari sisi loser kita lihat itu ada seperti saham yang namanya Exxon Oil ya, karena ternyata produksi minyak dunia itu sebetulnya sangat besar, sementara demand-nya turun gitu ya. Juga di situ ada JP Morgan, Wells Fargo, itu adalah perusahaan keuangan. Dan kita juga lihat Boeing misalnya ya, karena tourism ya, kemudian penerbangan itu kelihatannya akan sulit sembuh. Nah di Indonesia juga terjadi hal yang serupa dengan sejumlah kualifikasi. Jadi kalau saya sarankan ya, yang jelas tuh apakah yang ini didengar oleh generasi muda, ada baiknya menata talent kita tuh harus di sektor yang kuat ya. Baru dengan kesadaran itu kita nggak cuma seolah-olah nerima nasib. Dunia sekarang berubah, kita harus melakukan perubahan dengan menata kembali kapasitas talenta kita. Demikian Pak Primus. Iya, barangkali yang deglobalisasi maksudnya apa tadi Pak Budi tadi itu? Deglobalisasi kalau kita lihat dengan trade war ya, di mana pengenaan tarif ya, itu kan lomba menyakiti diri sendiri Pak Primus. Kita ngelihat bahwa volume perdagangan turun. Surplus China dari Amerika juga anjlok boleh dibilang 3 tahun terakhir. Saya punya datanya, dan tahun lalu China itu sendiri sangat terpukul karena selain surplusnya turun, dia juga mengalami inflasi ya. Ingat bahwa yang namanya trade war itu lomba menyakiti diri sendiri. Kita mengenakan pajak pada barang import sehingga harganya naik, muncullah yang namanya itu inflasi ya. Jadi kalau terjadi isyarat seperti ini, pasti akan mengurangi minat orang melakukan investasi antar negara, perdagangan ya. Itu ini jadi akan sangat berat ya, memukul begitu negara. China sendiri sebetulnya sangat diuntungkan oleh globalisasi. Mereka bisa mengeluarkan 800 juta penduduknya dari kemiskinan. Nah, yang ingin saya sampaikan juga ya, kemungkinan yang namanya deglobalisasi ya dipicu juga oleh politik ya. Jadi sampai akhir tahun ini kita melihat ya bagaimana Pilpres di Amerika ya. Nah, tahun depan itu peringatan 100 tahun Partai Komunis. Kemungkinan naratif-naratif yang katakanlah sifatnya ini nasionalistik yang kurang nyaman gitu, bisa jadi sekarang nanti di kemudian hari itu akan datang dari China. Demikian Pak Primus. Pak Surya Dharma, kalau dengar dari penjelasan Pak Yosua, Pak Budi, sepertinya game changer-nya itu adalah vaksinasi dan bagaimana pengucuran stimulus ini, realisasinya. Bagaimana Pak Surya Dharma melihatnya? Betul sih, saya setuju sih, karena memang kasus COVID-19 ini kan kelihatannya kan kecenderungannya kan masih menaik terus ya. Jadi kalau kita hitung-hitung aja, misalkan satu hari bisa 4.000 ya, akhir tahun jangan-jangan bisa 1 juta ya, jumlah positif ya. Jadi memang tidak ada jalan lain selain vaksin itu ditemukan lah. Harapannya kan akhir tahun ya mulai ini ya. Tapi kalau kita lihat memang seperti yang Pak Budi tadi bilang ekonomi itu tidak akan bergerak juga kalau misalnya kredit nggak disalurkan kan ya misalnya. Nah kalau kita lihat memang restrukturisasi kredit ini kan sekarang tinggi sekali ya karena COVID-19 ini ya. Total itu saya hitung-hitung mungkin udah sekitar 860 triliun kali ya. Itu mungkin di atas 15% ya dari total kredit semua ya. Tapi masalahnya memang bank itu sendiri kan berhati-hati juga ya. Bagaimana mereka mau melempar kredit misalnya kalau restrukturisasinya itu cukup besar ya. Karena kalau kita lihat di pasar modal aja ya, kalau saya lihat nih untuk first half 2020 itu kredit laba bersih itu turun kira-kira mungkin di atas 40% ya. Di atas 40% ya. Untuk second Q-nya aja tuh banyak yang di atas 50%. Jadi memang itu juga tantangan di situ. Hanya beberapa sektor yang saya lihat masih cukup positif. Salah satunya mungkin telekomunikasi, infrastrukturnya, misalnya menara telekomunikasi. Kemudian telekomunikasi juga cukup positif karena banyak yang orang kerja di rumah juga, mungkin penggunaan data tambah tinggi ya. Kemudian yang tadi seperti bilang bansos yang itu juga memang efektif sekali ya, karena beberapa consumer staples itu juga cukup bagus ya kinerjanya ya, karena orang juga banyak bisa beli instan dan lain-lain, itu kan volumenya saya lihat masih
ada kenaikan juga di volume ya, selain dari penjualan sendiri gitu. Kemudian yang terakhir mungkin yang healthcare ya, healthcare itu juga cukup bagus ya, pharmaceutical gitu itu cukup bagus juga performanya. Nah sekarang masalahnya kredit di perbankan ini kan ada 3 macam kalau kita lihat kan, ada kredit modal kerja, ada investasi, ada juga konsumer kan. Tapi secara struktur paling besar itu sebetulnya kita itu di kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu mungkin bisa sekitar 45% dari total kredit yang ada di industri ya. Nah itu paling besar itu sebetulnya itu kan di perdagangan hotel dan restoran, kemudian kedua itu industri pengolahan, ketiga itu keuangan real estate. Nah kalau kita lihat perdagangan dan industri pengolahan itu total itu kira-kira 28% dari total kredit keseluruhan yang ada sekarang. Nah sedang kalau kita lihat kredit investasi itu hanya sekitar 27% dari total kredit, gitu. Nah tapi kalau kita lihat sampai bulan Agustus, ini saya lihat data dari BI ya, data dari BI, kredit modal kerja itu selama sampai bulan Agustus itu year on year ya, minus 1,7%. Jadi kredit itu dapat dibilang kredit modal kerja itu nggak bertumbuh. Pertumbuhan kredit itu hanya ada di kredit investasi dan kredit konsumsi. Kredit investasi itu kira-kira 4% lah pertumbuhannya. Sedangkan yang konsumsi itu 1,1%. Jadi total pertumbuhan kredit kita hanya sekitar 0,6% di Agustus. Ini data sementara dari BI, Pak ya. Biasanya kalau dari OJK mungkin lebih tinggi dikit, tapi saya pikir juga paling kira-kira sekitar 1%. Nah, yang menarik sebetulnya kredit modal kerja ini yang masih tumbuh apa? Kalau saya lihat hanya pertambangan dan penggalian. Yang kedua pengangkutan komunikasi. Jadi komunikasi ini sesuai dengan performa dari sektor itu memang positif. Kelihatannya kreditnya juga cukup positif pertumbuhannya. Nah, kemudian kalau kredit investasi yang paling besar itu bukannya perdagangan atau industri pengolahan yang sebetulnya bobotnya besar, tapi di konstruksi. Kedua, komunikasi juga sama. Jadi memang ini bank-bank itu juga berhati-hati sekali untuk melempar kredit karena banyaknya restrukturisasi. Jadi hanya melihat beberapa sektor dianggap masih cukup bagus untuk dilemparkan kredit gitu. Dan menariknya pertumbuhan dana pihak ketiga itu kita sekarang sekitar 11%. Dan yang besar yang saya lihat itu bukan di deposito berjangka, tapi di kasa. Jadi di giro itu tumbuh sekitar 22%. Kalau dari tabungan itu sekitar 10 atau 11% gitu. Sedangkan deposito berjangka hanya sekitar 6% lah. Jadi yang menarik sebetulnya ini bank-bank itu tidak bisa melempar kredit. Jadi sebagian dana juga seperti tadi Pak Budi bilang mungkin taruhnya di SPN gitu ya. Tapi di sisi lain banyak orang yang ingin menginvestasikan dananya itu di bank. Jadi menaruh di bank karena mereka juga mungkin sulit berinvestasi kalau punya bisnis. Tapi di sisi lain bank itu sendiri karena melempar kreditnya susah, mereka juga kecenderungannya kan akan menurunkan suku bunga dari deposito berjangka ini gitu. Jadi kalau kita lihat LDR perbankan itu sekarang, LDR perbankan itu sekitar 85,86%. Itu jauh di bawah dibandingkan tahun lalu loh. Tahun lalu kan kita sempat melihat LDR itu di atas 95%. Jadi bank-bank itu likuiditasnya cukup ketat ya. Kalau saat ini tuh masalahnya jadi bukan di likuiditas, tapi masalahnya itu di pelemparan kredit yang masih lambat gitu. Nah ini yang menariknya, dana itu sebenarnya lari kemana? Kalau dugaan saya sebagian itu ada yang masuk ke pasar modal gitu. Jadi itu sebabnya walaupun dana asing pada waktu bulan Agustus saya hitung itu sekitar 15 triliun keluar dari pasar modal, tapi indeks kita tuh masih bisa bertahan di atas 4.800, bisa sekitar 5.000 gitu. Jadi ini memang hal yang menarik yang biasanya itu kalau misalnya investor asing itu keluar dari pasar modal, biasanya itu indeks turunnya cukup dalam ya. Tapi kali ini tuh tidak terjadi gitu. Itu yang menariknya dari kondisi yang ada saat ini. Iya. Baik Pak Surya, pemirsa masih banyak lagi yang perlu kita diskusikan. Pak Edwin Sebayang belum menyampaikan pandangannya, tetapi kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.